Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, melanjutkan pembahasan ini dari buku Mi'raj Rohani ya. Mi'raj Rohani. Adabul Ma'nawiyah Lissalah. Ini dua paragraf terakhir ini adalah penekanan saja ya. Wa minal penekanan ya. Wa minal wadih ya. Wadih itu artinya jelas ya. Dan sudah jelas kira-kira begitu, artinya ada buku buku nahu namanya Nahul Wadih ya. Nah, ini sama ini anna mi'rajul qurbi, bahwa sesungguhnya mi'raj qurbi ya, mi'raj kedekatan. Mi'raj jadi sholat itu sebagai mi'raj tangga menuju qurbi, kedekatan kepada ila hadratil uluhiyah, kepada kehadiran uluhiyah wa maqamil jiwari ya, dan makam jiwari di sisi ya Rabbil Izzah, di sisi Allah ya, sisi Tuhan yang Maha Agung. La yatasiru ma'ahadihil ruhatan ya. Dia tidak bisa kecuali dengan jalan inilah, kira-kira gitu ya, dengan kesungguhan. Fayalzimuka al-qiyamur rajuli hatta tasiru ilal matlub. Jadi ya melazimkan ya mengharuskan kita ya untuk berdiri dan bersungguh-sungguh sehingga menghasilkan apa yang dicita-citakan ya, matlub yang dituntut. Tasilu hasil ya, sama tasilu hasil. Tasilu sampai ya, salamnya sampai. Wa tolama, ini apa? Tolama itu kalau dalam lagunya Hadat Alwi itu tolama asku ini ya, ini kata yang dipakai sama tolama annaka tu'minu bil akhirah ya selama engkau beriman kepada akhir, ta'lamu bi anna nash'atal akhirah la yumkinu an tuqasa bihadzan nash'ati min haitsu sa'adatil wal kamal ya. Intinya di sini bahwa akhirat itu adalah tidak mungkin untuk kita hitung-hitung ya, kita jangkau, kita perkirakan ya, mengenai kebahagiaan dan kesempurnaannya. Artinya kesempurnaan dan kebahagiaan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia. Wala fin jamish syaqawah wal wabal. Lianna tilkan nash'ati alimun abdi daimun la mauta fihi ya. Abda ya,
alam ya. Karena keadaan di akhirat itu adalah alam alam yang kekal, daiman la mauta fiha, tidak ada kematian di dalamnya. Jadi kita harus melakukan jihad besar untuk memberi akhirat itu ya. Ingat ya, mengenai hadis jihadul akbar, itu jihad akbar dikatakan jihad akbar karena diantaranya barangkali ya karena ya kalau jihad peperangan ya mungkin katakanlah orang menang ya, katakanlah kayak dinasti Utsmani gitu ya, Utsmaniyah, Ottoman itu ya kira-kira 800 tahun lah paling lama. Amerika itu baru 250-an tahun. Nah, akhirat itu tidak jadi kalau kita menang di akhirat itu kemenangannya itu akan selama-lamanya. Wala fana'a lahu, dan tidak ada fana. Jadi ya kenapa kita bahagia di akhirat ya karena apa yang diperoleh di akhirat itu akan kekal dan fana, tidak ada fana ya. Kalau di dunia ini kenapa kita selalu gelisah ya karena dunia ini bercampur dengan ketiadaan. Apa yang kita punya sekarang bisa hilang, bisa berkurang, bisa ini yang membuat kita tidak mungkin bahagia secara sempurna di dunia. Sa'idatun fi ruhiyah wa insatin ni'mah abadiyah wa ya rohah la yujadu laha kira-kira ya tidak ada ya nikmat yang kekal ya, dan nikmatnya itu bersifat rohi ya, alam roh, alam akal itu adalah alam kekal dan ya kira-kira begitu ya. Jadi intinya bahwa di sini bahwa alam akhirat itu kekal dan kita harus sungguh-sungguh, dan menurut Imam Khomeini jadi apapun yang kita korbankan untuk akhirat itu pasti bernilai. Dan di sini ta'lamu anna tariqal wusul ila sa'adah, dan engkau tahu bahwa jalan ya, tarik itu jalan, usul sampai ila sa'adah, kepada kebaikan, innama huwa ita'atu rabbil izzah. Jalan satu-satunya untuk akhirat itu adalah taat kepada Rabbil izzah ya, kepada Allah yang maha perkasa. Wa laisa fil ibadati ma yudaha hadza salah fa innama junun jami' ilahi yatakafalu bisa'adatil basyar. Dan yang sholat itu adalah kira-kira adalah majun jami' ilahi. Ini adalah bimajun lebih mungkin semacam obat atau formula ya yang menyeluruh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini ibadah yang walaupun kelihatannya sederhana, tapi ini adalah ibadah yang menyeluruh, tidak ribet ya kan, tapi menyeluruh, jadi menyangkut mungkin barangkali artinya menyangkut semua macam-macam ibadah. Misalkan di sholat ada puasa ya, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, bahkan tidak boleh ngomong di luar zikir-zikir yang sudah ditentukan misalkan ya.
Terus ada apa lagi ya? Ada haji semacam haji kecil karena menghadap kiblat. Terus ada apa lagi? Ya kira-kira begitu. Jadi ini adalah asal dari semua sholat. Jadi kita harus serius mengenai itu. Wa bismillah wal khalasah madza karena fi hadzal fasl annahu idza alimal insan. Dan pada pasal ini jika sekiranya mengetahui manusia itu bil burhan au bi bayanin in anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa jamalihi wa jalalihi wala buddha ya sekiranya manusia itu tak mengetahui dengan burhan ya, dengan argumen, atau jadi kita bisa mengetahui dengan argumen, dengan dengan burhan, dengan akal, atau dengan penjelasan berdasarkan berita-berita dari anbiya, dari para nabi. Anbiya itu jamak dari nabi ya, dikasih ya, ada alif terus kemudian asalnya kan non ba ya, terus dijamakan jadi anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya, mengenai keagungan Allah dan keindahan dan keagungannya ya, jamal lahu, keagungan Allah ya, mengenai keagungan Allah, jamal ya, keindahannya, dan jalalnya, wala buddha ya ayat karal qulubu biha hatta yadkhulul khusyuk ya. Jadi kalau kita sekiranya mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan argumen, dengan dengan ya berdasarkan kita renung-renungkan dari Al-Quran, misalkan ayat-ayat Al-Quran kita renung-renungkan, atau dari berita para nabi, maka sampai sehingga masuk ya, dakhala ya dakhulu, masuk al-khusyu'u syai'an fa syai'an ya, sehingga masuk khusyuk sedikit demi sedikit fil qulub, dalam hati, biwasadatit tadzkir ya, itu tadzakur, dengan dengan perantaraan tadzakur wa tawajjuh ya, dengan tawajjuh qalbi. Jadi kita yang diperlukan adalah tadzakur ya, merenung tentang Allah, dan tawajjuh, berkonsentrasi, berfokus. Jadi kalau lagi pikir ya usahakan fokus ya. Kalau baca zikir setelah sholat atau ketika misalkan tilawah ya, ngaji Al-Quran gitu tuh, kita tawajuh ya, memusatkan diri ya, melepaskan diri dari segala macam urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal mudawamah, dan mudawamah ini berterus-terusan ya, sedikit demi sedikit, terus menerus. Yang membuat kita tidak bisa fokus itu diantaranya ya tidak hadir ya, membuat kita lelah, itu diantaranya itu karena tidak tawajuh itu. Kalau kita konsentrasi, terlibat hati kita itu, ya insya Allah kita bisa sedikit-sedikit akan bisa tahan ya, bisa mudawamah. Jadi ya sedikit tapi terus-terusan, nanti sedikit-sedikit ditambah-tambah. Jadi ala dzikril azamatillah ya, dan tawajuh atas zikir keagungan Allah dan keagungannya, sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan gitu ya.
fal yatadzakkur ya. Maka hendaklah para salik itu apa? Bertadzakkur. Fal yatadzakkaru. As-saliku fi jami'il halati apa ini? Ya, intinya ya para salik adalah apa? Bertadzakkur ya. Pada seluruh hal-hal ini ya. Nuko ya isi ya. Wa ma'a yibihi. Fala'allahu yatafattahu ya. Kalau sudah ini fala'allahu ya. Fi'luhu mungkin ya. Fala'allahu barangkali ya. Ada kurang alif lam mungkin ya. Fala'allahu dan barangkali ya yan fatahu ya. Maka dengan bertadzakkur itu apa? Terbuka ya baginya thariq ila sa'adah min hadhihi sabil walhamdulillah. Ya dengan tadzakkur mudah-mudahan jalan ini terbentang. Ya mungkin awal-awal itu akan agak sedikit berat, tapi kalau sudah mulai terbuka itu akan segalanya lebih mudah dan lancar. Dan kalau sudah begitu mungkin kita akan tidak mau digantikan oleh apapun ya. Ya kita bisa juga ini tadzakkur ini dalam rangka karena Allah ini ya, mengingat alam ini dulu bapaknya sudah bapak ingat ya. Ya ini kalau kita juga bisa tadzakkur ini lewat alam. Mana? Ya. Ini ini dari Pak Dimitri ini dulu sudah ya. Ya jadi observable universe saja misalkan. Jadi ini baru di alam materi ya. Jadi ya barangkali yang paling mudah ya mungkin dalam domain kita katakan itu memerangi alam. Jadi galaksi misalkan dia katakanlah Bima Sakti, dia mengandung kira-kira 100 sampai 400 miliar bintang. Matahari saja misalkan itu usianya sudah 4,5 miliar tahun dan ukurannya itu kira-kira 1,3 juta kali bumi. Radiusnya sekitar berapa ini? Ya katakanlah sekitar 700.000 km. Radius bumi itu sekitar berapa ya? 7.000 kalau nggak salah kilometer saja. Sekitar itu kalau nggak salah 6.000 7.000 kilometer saja radius bumi dibanding dengan radiusnya matahari. Ini baru matahari. Radiusnya nggak sampai 1 juta kilometer. Milky Way itu radiusnya diameter ya itu sekitar 90.000 tahun cahaya ya.
Ini kalau kita observable universe itu kira-kira mengandung 2 triliun galaksi. Itu yang observable, belum yang universe yang sesungguhnya, yang realnya. Jadi kekuasaan Allah itu memang sangat besar ya. Jadi besar sekali gitu ya. 2 triliun. Kalau kita pergi ke dalam, ke atom-atom begitu, itu juga sama rumitnya ya. Dan semua ini teratur. Semua ini juga terdiri molekul-molekul, dan molekul-molekul semuanya teratur. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mekanika klasik. Dan seterusnya, ini yang apa? Yang di sisi atom, mulai di atom ke sana, ke yang kecil-kecil sampai yang mekanika kuantum itu juga sama rupinya. Jadi kita sebetulnya tidak, kalau mau benar-benaran, jadi sebetulnya kita hampir mustahil ya memberi bisa mempersepsi kepada Allah, kan hampir mustahil. Jadi ini barangkali makna dari ayat itu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwa Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya bahwa kesaksian makhluk itu kita gini itu tidak cukup, walaupun kita bilang Allahu Akbar misalkan ya. Tapi karena pengetahuan kita mengenai kebesaran Allah itu terbatas, kebesaran alam saja katakan, alam materi saja terbatas, maka pengakuan yang kita bisa berikan itu ya terbatas sesuai dengan pengetahuan kita kan. Bahkan mungkin di bawah pengetahuan kita karena ada lalai, ada tidak fokus, ada dan sebagainya. Jadi ya gitu kira-kira ya. Jadi di ayat lain itu ada kalau nggak salah ya, bunyinya itu kira-kira subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi mukhlasin, kalau nggak salah gitu kira-kira artinya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kecuali hamba-hambanya yang mukhlas, hambanya yang disucikan ya, diikhlaskan. Dan kesaksian ini, dan ini mungkin ini nggak tahu kali ini menurut kayaknya ini kurang, kalau ya nggak tahu kurang pasti gimana ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi, jadi annahu la ilaha illallah wal malaikatu, dan yang bisa memberikan kesaksian seperti itu adalah para malaikat, wal ilmi, dan para pemilik ilmu, imam bil qist, dengan kesaksian yang adil, jadi kesaksian yang benar. Jadi orang-orang yang bisa memberikan kesaksian atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu, atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira hanya Allah, para malaikat, dan orang-orang yang pemilik ilmu khusus ya, ilmu gitu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, ini barangkali itu kira-kira maknanya begitu ya. Kalau di sini diterjemahkan Dia yang menegakkan keadilan, kayaknya enggak pas ya. Kayaknya enggak. Jadi itu kesaksian yang objektif, artinya kesaksian kita ini
mengenai keagungan Allah Ta'ala itu sangat tidak layak, sangat terdistorsi dari kondisi yang kondisi yang sebenarnya. Gitu. Jadi barangkali nggak tahu apakah para malaikat ini kesaksian para ilmi ini ada distorsi juga, ini wallahu alam ya. Tapi yang jelas kesaksian yang paling case itu tentunya kesaksian Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Ya. Dan ini ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, la ta'khudhuhu. Nah, ini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang tadi itu, yang semua yang tadi itu alam raya itu segala macam, termasuk jiwa kita ya, apa yang di dalam jiwa kita. Jadi Allah melukiskan kelembutannya itu dengan ayat misalkan Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah ada di dalam hati pada seseorang dan hatinya. Jadi kalau kita bicara pada hati kita, Allah tahu. Allah ada di sana, bukan hanya tahu. Dan misalkan lebih dekat dari urat lehernya. Jadi begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam sisi immaterinya. Dari sisi wujudnya itu. Jadi wujud Allah ini sempurna. Jadi kalau menyatakan dunia ini kecil kan gitu. Kenikmatan dunia itu kecil. Karena jadi yang jadi dunia ini dalam pandangan Allah masih kecil. Jadi kita harus menganggap serius baik ancaman maupun janji-janji pahala di akhirat ya. Dan apa yang ada di akhirat itu tidak bisa dianggap kecil gitu ya. Dan di dunia ini kata Ustaz Ibrahim itu, apa yang kita anggap besar di dunia ini ya kalau sudah dapat ya begitu-begitu aja gitu. Apapun, kalaupun itu bahagia ya bahagianya gitu-gitu aja ya kan. Kita sudah dapat nih, pengen apa. Itu dulu waktu adik wisuda itu kan omongan wisudawan itu yang melalui sambutan itu ya memang benar, kira-kira begitu. Kita yang duniawi ini kalau kita kejar-kejar sudah dapat ya kita nggak akan puas. Dan kalaupun puas nanti tidak puas, nanti pengen yang lain lagi, begitu seterusnya. Jadi memang dunia ini bukan tempat reward ya. Kita ini menginginkan, kalau dalam setara fitrah itu kita menginginkan kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalaupun kita punya sesuatu, ini juga nggak bisa kita dekemi gitu ya, sehingga nggak bisa lepas. Mau nggak mau ya lillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah ini begitu. Jadi apa yang kita punya juga tidak perlu terlalu kita pikirkan, karena itu sudah ada yang punya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Gus Bah ya. Jadi kalau kita ada tetangga punya, kata Gus Bah, kalau ada tetangga punya dia bilang punya Alphard ya, terus kita pikir misalkan, kita pikir nanti STNK-nya gimana ya bayarnya, terus dan kita pikirkan nyucinya gimana ya. Nah itu waras atau enggak? Ya enggak. Itu pikiran orang waras atau enggak? Ya enggak begitu juga, dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pikirkan dalam batas kewajiban fikih kita ya. Kita gunakan gitu. Itu dari satu sisi yang lain juga bisa dipandang bahwa matahari misalkan, ya bayangkan seandainya dia bilang kalau matahari itu punya
dia bilang sih punya Cina ya, katakanlah punya businessman ya, kita suruh bayar tiap hari repot itu. Untungnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak suruh bayar. Jadi banyak fasilitas ya, mulai dari ada yang ada di badan kita yang kita terima sehari-hari, udara, air, matahari, bumi yang kita tempati, apa segala macam yang begitu diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita minta. Dan kalau kita bermaksiat, ya Allah, ya enggak, ya sepanjang di dunia ya santai aja gitu, enggak masalah ya, enggak diingat bahkan gitu. Itu tidak ada masalah. Ya. Ya dengan merenungkan itu ya, merenungkan apapun, baik nikmat, baik keagungan, baik apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mudah-mudahan timbul tadi itu kekhusyuan yang membantu kita sholat ya. Belum lagi kalau kita renungkan misalkan Rasulullah, keagungan Rasulullah, keagungan bait, keseriusan mereka ya, alaihi wassalatu wassalam, itu dalam apa, mendidik kita ya, menyampaikan agama, menyampaikan bersungguh-sungguh untuk membuat kita bahagia gitu. Itu semakin ya harusnya semakin membuat kita taklim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur, berterima kasih, dan memudahkan kita untuk beribadah, mendapatkan kekhusyuan. Jadi sebetulnya kalau kita mikir sedikit aja itu sebetulnya mestinya khusyuk itu tidak terlalu sulit. Jadi normal sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan oleh agama itu normal saja sebenarnya bagi kita. Jadi yang enggak normal itu yang mungkin kalau sudah begitu masih masih lalai. Iya, gitu. Baik, ada komen? Kalau enggak kita ke Bidayatul Hikmah ya. Bidayatul Hikmah ini supaya kelihatan ada hasil, nanti Mbak Samantik baca ya, mungkin minggu depan. Al-Faslul Khamis ya, pasal kelima dari marhalah keempat ya. Fi annal syai'un ma lam yajid lam yujad ya. Bahwa pasal kelima mengenai asyai ya, sesuatu, secara bahasanya sesuatu atau yang sesuatu mungkin mahian atau apa ya, malam yajib lam yujab. Jadi kalau ada lam ini jadi jazm ya. Dalam lam ini menyebabkan fi'il mudhari menjadi jazm. Yajibu menjadi, atau yujabu menjadi, atau yajibu wajib ya. Wajaba yajibu ya. Malam yajib wajaba yajib. Lam yujad ya, wajada itu ditemui ya. Lam yujad ini fi'il majhul ya. Jadi ini fi'il mudhari majhul, ditemui. Wajada itu ya kalau peribahasa itu man jada wajada ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh wajada akan mendapati. Man jada wajada itu dalam film apa itu ya, itu wajada fi'il mudhari'nya yajidu, itu fi'il mudhari
aktif ya, fi'il mudhari maklum. Yang fi'il mudhari pasifnya yujadu ya, ditemui. Jadi sesuatu itu kalau belum wajib, belum niscaya, maka dia tidak akan terwujud ya, tidak akan eksis. Maksudnya gimana nanti ya? Dan wal butlanu, dan kebatilan al qaulu bil aulawiyat, dan kebatilan perkataan qaul mengenai aulawiyat. Aulawiyat nanti insya Allah kita terangkan. Ya, kalau Alfid Syair itu, di buku Alfid Syair diterjemahkan aku wajib maka aku ada. Wajib di sini adalah maksudnya wajib niscaya ya, niscaya yang sebelumnya itu, baik niscaya. Jadi kemarin wujud dibagi menjadi 3 ya. Yang wajib, ya, jadi kalau dalam buku saya disebutkan aku wajib maka aku ada ya. Aku itu maksudnya sesuatu. Saya tadi ya. Jadi kalau sesuatu itu wajib, baik. Jadi kemarin wujud dibagi menjadi 3, wujud wajib, wujud mungkin, dan mumtani ya. Yang wujud wajib dibagi menjadi 3 lagi, yaitu bidzati, bil ghair, dan Yes. bil wajib, bil ghair, bil imtina ya. Ya, jadi wajib di sini wajib itu. Jadi sesuatu yang belum sampai wajib, belum sampai tahap niscaya, baik itu niscaya bidzat maupun bil ghair, maka dia tidak bisa terwujud ya. Bisa tidak akan eksis di luar. Dan butlanu qaulul aulawiyat. Aulawiyat itu jadi mahiyah itu kan mutasawiyatun nisbah bainal wujud wal adam. Dia berada tengah-tengah, tidak wujud, tidak adam, tidak mengandung pengertian wujud dan mengandung tidak dengan ada. Nah, aulawiyat itu artinya kalau secara bahasa artinya aula itu utama ya. An-Nabi. Belum share screen. Aula artinya utama. An-Nabiyyu, kalau nggak salah itu dalam ayat aula bil mu'minina min anfusihim, kalau nggak salah kira-kira begitu ya. Bahwa Nabi itu aula ya, lebih utama ketimbang, harus dianggap lebih utama bagi orang mukmin ketimbang diri mereka. Nah, itu aula. Aula ini keutama. Maksudnya aula ini bergeser dari tadi, kalau mahiyah itu kan di tengah-tengah antara wujud dan tidak ada. Aula itu artinya dia bergeser. Jadi kalau itu 50% ya, dia bergeser menjadi 60% atau 70% atau sampai 90% atau 95%, 99%, itu dalam masih dalam aulawiyat. Nah, ada orang bilang ini mutakallimin katanya, dan sebagian filosof bilang bahwa kalau mahiyah itu sudah bergeser ke arah wujud, berapa persen gitu, pokoknya sudah lebih dari 50%, maka dia akan wujud dengan sendirinya gitu. Yang sisanya nanti jadi nggak harus 100%. Itu maksudnya aulawiyat, dan tentunya pandangan ini batil. Pandangan itu tidak benar. Jadi harus benar-benar wajib ya, baik itu wajibnya niscaya maupun wajibnya bil ghair, baru dia bisa eksis. Begitu itu
judul dari bab ini ya. Jadi aulawiyah tidak bisa memberikan wujud ya. Kalau mu'tazilin sebagian mu'tazilin atau sebagian filosof berpendapat bahwa cukup dengan menjauhi Adam maka yang mungkin atau mahiyah. Jadi mahiyah itu selalu mungkin ya. Maka dan tidak yang mahiyah itu selalu mungkin. Maka ya mungkin itu akan lagi wujud ya. Ini ya itu maksudnya dari pasal ini ya. Ya sebetulnya ini ya aksiomatis ya, ya tapi mungkin ya ini ada argumen-argumen mengenai itu ya. Sekarang la raiba annal mumkina ya, tidak ada keraguan ya bahwa yang mungkin alladzi yatasawi nisbatuhu ilal wujudu wal adamu aqlan ya, bahwa yang mungkin atau mahiyah yang mutasawi ya, yang tengah-tengah nisbahnya antara wujud dan adam secara akal, secara rasional, ya tawaqqafu wujuduhu ala syai'in yusamma illah, maka dia akan ya tawaqqafu bergantung untuk wujudnya itu ala syai'in, atas sesuatu yang disebut illah, sebab ya. Dia untuk terwujud bergantung pada sebab. Wa adamuhu ala adami, dan ketiadaan dari dari al-mumkin tadi itu ya bergantung ala adami sorry, dengan ketiadaannya. Ketiadaan maksudnya ketiadaan apa? Ketiadaan sebab. Jadi ketiadaan menyebabkan ketiadaan sebab. Ketiadaan tidak itu ya. Jadi dudukan ketiadaan tidak menyebabkan sesuatu. Menyebabkan ketiadaan. Artinya ya pokoknya ini di sini tiadanya sebab itu menyebabkan dia tidak terwujud. Ya. Wahal yatawaqqafu wujudul mungkin ala anna yujibul illatu wahdahu wa wujudu ya. Apakah terwujudnya wujud mungkin ala an yujabul illatu, ini pertanyaannya. Dia bilang pertanyaannya, apakah wujud mungkin bersandar pada sebab yang mewajibkan wujudnya? Apakah al-yatawaqqafu ya wujudul mumkini ala ayyujabu illa ayyujaba ya al illatu ya wujudihi. Apakah mengenai pertanyaannya, apakah wujud mungkin bersandar pada sebab yang mewajibkan wujudnya, bahwa wajibul bil ghair yaitu untuk wajib bil sehingga
dia menjelma menjadi wujud bil ghair, itu terjemahan Al-Fijari. Au annahu yujadu bil khuruj ilal haddil istiwa, atau ya dia terwujud, jadi dia ada sebab apa, jadi sesuatu itu apakah dia wujud dengan illah, ya dengan sebab yang menyebabkan dia terwujud, yaitu, dan ini adalah menjadi dia wujud bil ghair, atau dia sekedar keluar dari hadil istiwa, dari posisi tengah-tengah tadi. Wa illam yasilu ilal hadil wujub, sekalipun dia tidak sampai pada batas wajib illa hadil wujub, maksudnya apakah dia terwujud sekalipun sebab tadi tidak dia mendorong sampai 100% wajib, apakah dia bisa terwujud. Begitu juga wa kadzalika al-qaulu fil janibil adam. Demikian juga kalau pertanyaan yang sama diterapkan pada sisi adamnya, ya. Wa huwal musamma bil aulawiyat, yaitu yang disebut aulawiyat tadi itu, ya. Jadi kalau dia tiada, ya kan, tiada, terus kemudian dia sekedar didorong oleh alawiyat menuju sisi tiada, jadi itu disebut aulawiyat, ya, yang mendorong, sebab yang mendorong untuk tidak sampai 100% itu ke posisi itu disebut alawiyat. Jadi kalau dia terdorong sampai pada posisi tertentu itu disebut alawiyat. Waqad qasamuha ilal aulawiyat, ya, dan ini sudah disebut aulawiyat, ya, wa hiya allati yaqtadhiha zatul, yaitu yang datal mungkini wa mahiyatuhu wa mahiyatahu, dan yaitu yang mendorong yang mendorong zat mungkin dan mahiyahnya, wa ghairi dzatiyah wa hiya khilafiyah, dan yang tidak zati. Jadi aulawiyat itu ada menurut penganjur aulawiyat itu, ya. Aulawiyat itu ada zatiyah secara zati dan ghair zati, yaitu tadi sama dari wajib tadi kan, yang niscaya ada yang niscaya zati, ada yang niscaya bil ghair. Nah ini yang aulawiyat juga ada aulawiyat zati, ada aulawiyat bil ghair, begitu, ya. Terus wa qasamu kullan minhuma ilal kafiyah, dan disebut keduanya itu sebagai kafiyah fi tahaqquqil mungkin wa ghairil kafiyah. Kafiyah itu jadi kayaknya yang kafiyah itu yang bil aulawiyat bil dat tadi, ya. Kafiyah itu maksudnya aulawiyat bil dat, yang ghair kafiyah itu aulawiyat bil ghair. Jadi pertanyaan, apakah dia harus ada sebab yang mendorong sampai wajib, ada level wajib, atau sekedar aulawiyat saja, baik aulawiyat bil zat maupun bil ghair, ya. Dan sekarang jawabnya, wal aulawiyat bi aqsamiha batilatun, ya. Dan ini dengan tegas Alamah mengatakan aulawiyat dan
cabang-cabangnya ya, dan bagian-bagiannya, macam-macam aulawiyat tadi batil, nggak ada yang benar. Baik interaksi maupun itu. Jadi contoh aulawiyat itu apa katanya itu, katakanlah malaikat itu oleh Allah sebagai penyebab, nggak harus didorong untuk ada 100%, jadi itu dibikin aulawiyat, nanti dia akan ada sendiri. Gitu dulu. Kalau sama Ustadz Somali itu diketawakan ya, maksudnya itu ada orang kok mendapat begitu gitu. Amma aulawiyat adzatiyah, amma aulawiyat adzatiyah tuh ya. Jadi dzatiyah ini karena ini sifat, ini dhamma dibaca dhamma ya. Jadi dzatiyah itu sifat dari aulawiyat itu. Maka kalau ini adapun aulawiyat dzatiyah itu wali annal mahiyah qabla al-wujud, ya. Adapun aulawiyat dzatiyah dikarenakan mahiyah sebelum memiliki wujud mengalami kenilaian ya meskipun tidak memiliki realitas. Qabla al-wujud batilatun dzat ya. Jadi aulawiyat ya, sekalipun dia sudah aulawiyat tetap aja dia tidak ada ya. Batilatun itu zat, batilatun zat itu maksudnya ya nggak ada sama sekali. Batil itu nggak ada, bisa dibilang nggak ada, singkat semuanya nggak ada. La syai'ata laha, jadi tidak ada. Jadi sekalipun lewat dia la syai'ata laha, tidak ada sesuatu pun padanya ya. Hatta taqtadi aulawiyat al-wujud kafiyah atau ghairi kafiyah. Ya. Wa bi ghair wa bi ibaratin ukhra hatta taqdi wujud ilal kafiyah atau ghair kafiyah. Oh enggak, maksudnya kafiyah itu enggak tahu ya, kafiyah itu yang itu apa, yang aulawiyat atau yang itu ya, kayaknya yang kafiyah itu yang ini ya, yang wujud. Kafiyah itu yang mana? Kafiyah ini di sini nggak dijelaskan ya. Kafiyah itu maksudnya yang aulawiyat atau yang wujud, kayaknya yang wujud ya. Nah, aulawiyat al-wujud kafiyah atau ghair kafiyah. Kata taqdi aulawiyat al-wujudu kafiyah atau ghairil kafiyah ya. Ya, intinya bahwa ini kedorongan itu sampai aulawiyat wujud al-kafiyah atau ghairil kafiyah. Ibaratin ukhra, dengan perkataan lain, ibaratil ukhra, al-mahiyah itu min haitsu hiya laisat illa hiya. Mahiyah itu ya tidak ada mahiyah ya kecuali mahiyah saja. Jadi maksudnya tidak mengandung wujud. La maujudata wala ma'dumata wala ayyi syai'in akhar. Jadi pada mahiyah tidak mengandung apapun, tidak mengandung ketiadaan juga tidak. Kenapa dikatakan dibedakan antara mahiyah dengan tiada? Karena mahiyah itu dipersepsi dari wujud ya. Jadi walaupun dia tiada tapi dia dipersepsi dari wujud, makanya jadi ada di kepala, bukan tiada sama sekali. Ya. Wa amal aulawiyah al-ghairiyah. Nah ini jadi
Yang pertama ini argumen mengenai kebatilan mahiyah bidzat tadi. Jadi sekalipun bidzat dia aulawiyat, tapi tetap aja dia pada posisi tetap mahiyah. Jadi ya tetap mahiyah. Jadi mahiyah ya bagaimanapun ya tetap mahiyah. Nggak mengandung pengertian, tidak mengandung wujud. Dan mengenai aulawiyat bil ghair wa hiya allati ta'ti min nahiyatil illah. Jadi keaulawiyatnya itu bersumber dari illah, dari illah. Fali annaha lamma lam tasilu ilal haddil wujub la yakhruju biha al mungkin min haddil istiwa. Maka sekalipun dia keluar ya, sekalipun dia karena dia tidak sampai kepada had itu batas ya, kadang-kadang disebut definisi batas, tidak sampai pada batas wajib ya, batasnya saya, maka tetap dia tidak keluar dari hadil istiwa. Jadi tetap pada posisi istiwa. Wala yata'ayyanu biha lahul wajib aul adam. Jadi tidak bisa ditentukan, ta'yin itu menentukannya. Tidak bisa ditentukan apakah dia wajib atau adam. Wala yang tahu bias soal, dan tetap timbul pertanyaan. Innahu lam lima ya, innahu lima waqi hadza dunadzaka, lima waqwa, lima ya, ini pertanyaan dalam bahasa Arab ya. Lima, kenapa dia, mengapa ya. Baik, waqwa, mengapa dia waqi, eksis. Hadza, maka apa dia eksis. Saya tadi itu mahiyah tadi eksis. Dunadzaka. Jadi tetap tersisa pertanyaan, kenapa dia bisa eksis gitu. Tadinya kan dia belum eksis. Kenapa dia tiba-tiba eksis? Nah, pertanyaan itu menunjukkan perlunya sebab tamah ya, penyebab sempurna ya. Mungkin ada sebab-sebab yang mendorong dia aulawiyat, sebab-sebab yang lain, tapi sebelum ada sebab tamah, maka tetap ada pertanyaan itu. Jadi kalau sudah ada 90%, terus kemudian dia menjadi 100%, ya tetap ada pertanyaan yang 10% itu dari mana? Itu maksudnya itu. Bahwa ad-dalilu ala annahu lima tatimma ba'dal lil illati alai illiyatuha. Jadi tetap di sini adalah pertanyaan itu menunjukkan bahwa adanya dalil bahwa perlu alasan untuk eksis. Wa taksilu antar jiha anna tarjiha innama huwa bi ijabil illati wujudil ma'lul. Dan kesimpulannya ya, bahwa kejelasan salah satu sisinya ada atau tiada wujud, bihaitsu yatayyanu lahul wujud wa huwa yahtasilu alaihil adam ya. Baik terjadi maklul yang menyebabkan dia wujud, wa yahtas bihaitsu ta'yinahu alal wujudi wa yahtasilu alal adam, baik dia menjadi wujud atau menjadi adam, au ijabiha adamiyah,
atau yang mewajibkan ya ketiadaannya. Jadi karena sebabnya tidak ada, jadi fal syai'u, maka sesuatu itu akni al mungkin, yaitu yang mungkin, lam yajib lam yujad ya. Maka mungkin itu selama tidak ada yang yang menyebabkan dia wajib, tetap dia tidak eksis ya, lam yujad. Ya, ma taqaddama minal wajibi wa huwa alladhi ya'ti al mungkin min nahiyatil illah. Wajib yang berincangan di atas adalah wajib yang diperoleh mungkin dari sumber illah ya, dari illah. Bersumber nahiyah itu berasal atau bersumber min nahiyatil illah. Jadi wajib ini wajib bil ghair ya. Walahu wajibul, selain itu wujud mungkin, walahu wajibul ukhra bil yalahaquhu ba'da tahaqqiqil wujudi awil adam. Selain itu wujud mungkin juga memiliki wajib yang lain yang terberisi padanya pasca mengada atau tiada. Wajib bahwa al-musamma bid-darurati bisyartil mahmul, dan itu adalah bid-darurah bisyartil mahmul ya, disebut ad-darurah bisyartil mahmul. Fal mungkin al-mawjudu, maka dengan demikian al-mawjud makhfufun bil darurataini, dia maka mungkin itu ketika dia wujud dia diapit oleh dua daruratain, as-sabiqah wal lahiqah ya, dan yang sebelumnya dan yang mengikutinya. Jadi maksudnya di sini, kalau sebelum eksis dia diapit darurah bisyaratil illah kalau nggak salah. Nah, kalau dia sudah eksis, maka dia bidarurah bisyaratil mahmul. Nah, gitu. Mahmul itu predikat. Jadi wujud bisyaratil mahmul. Jadi begitu pengertiannya ya. Ini agak maksudnya gimana ya? Bisyaratil mahmul. Ya objek bersyarat keberadaan. Jadi ini cara penutup, dari ini kita berkesimpulan bahwa perkara wajib terlebih dahulu ya, barulah dia mawjud. Jadi predikat wajib tersebut diperoleh perkara mungkin pra keberadaannya. Jadi pra keberadaannya dia wajib tersebut diperoleh syarat wajib tersebut diperoleh perkara mungkin pra keberadaannya. Jadi intinya bahwa wajib tersebut bisa eksis kalau syaratnya dari bisyartil illah. Jadi untuk wajib dia perlu sebab. Nah, setelah dia eksis, sebabnya kan
sudah tidak diperlukan lagi. Dia perlu predikat, ya. Perlu tetap dikatakan ada bersyatil mahmul. Jadi perlu sesuatu yang menjaga keberadaannya, kira-kira begitu ya. Wajib yang pertama merupakan, jadi tetap wajib yang pertama merupakan wajib yang diperoleh mungkin keberadaannya, jadi wajib penyebab. Sementara wajib bisartil mahmul tadi itu diperlukan atau diperoleh setelah dia memperoleh wajib. Artinya setelah wajib menjadi wajib bil khair, ya, jadi setelah dia eksis, maka perkara mungkin maka mahiyah tadi itu, mungkinat tadi itu menjadi wujud, disebut wajib bil khair. Nah, setelah dia wajib, ini wajib pertama keberadaan menjadi wujud, wajib bil khair. Setelah bil khair memberikan wujud, setelah mewujud maka dia berpredikat wajib dengan syarat dia sekarang ada. Ini adalah wajib kedua yang disebut wajib bisyartil mahmul. Berhasil predikat wajib yang ada di saat sedang ada disebut wajib bisyartil mahmul. Nah, ada atau darurat bisyartil mahmul. Begitu ya. Ada istilah wajib bisyartil mahmul itu ada dalam mantik dengan makna yang berbeda ya. Mama nggak sempat nyapa, tadi udah salam ke Mbak. Ya, itu pasal ke-5 ya. Ya mungkin ada bagian-bagian yang belum jelas juga ya, belum clear betul ya. Kita pelajari ya, kita bedam lagi. Ya intinya bahwa alawiyat itu batil, jadi atau eksis itu perlu sebab utama. Dan setelah eksis dia diberi bisyartil mahmul. Ya begitu, ada komen? Mbak nggak ngerti. Kalau wujud mungkin yang perlu sebab nggak mungkin jadi wujud wajib gitu maksudnya. Intinya jadi wujud mungkin itu tidak bisa eksis kecuali dengan sebab sempurna. Ilah tamah nanti mungkin dibahas lagi dalam ilah wal maklul ya, dalam pembahasan sebab akibat. Jadi kalau penyebabnya itu kurang, cuma didorong aja, itu tidak akan mahya itu tidak bisa eksis ya. Jadi dia untuk menjadi eksis itu penyebabnya itu harus 100%. Nah ilah tamah itu ya, penyebab itu ya dalam aplikasi sehari-hari ya, intinya ya kita itu bisa mendorong sebab menjadi aulawiyat. Jadi usaha kita itu bisa mendorong ke aulawiyat. Misalkan kita perlu menyebabkan kita mau membuat sekolah misalkan ya kita bisa mendorong macam-macam gitu ya, menyebabkan sebab-sebabnya.
Tapi untuk sekolah itu benar-benar ada, nah itu perlu ilah tamah. Nah ilah tamah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mendorong usaha Alawiyat menyiapkan apa misalkan ya, lahannya lah, bangunannya lah, apanya. Nah itu usaha kita itu mungkin di Alawiyat. Nah orang bilang barangkali ada orang yang mengatakan bahwa dengan mendorong begitu ya, dengan apa namanya, dengan melakukan usaha-usaha gitu, dengan sendirinya sekolah itu ada gitu. Ya sehari-hari kita mungkin kita orang merasakan begitu ya, bahwa usaha kita itu menyebabkan apa yang kita usahakan itu akan terwujud. Iya, aplikasinya itu. Jadi enggak, sebetulnya tetap itu usaha kita itu bagaimanapun nggak bisa apa namanya, menyebabkan sesuatu itu ada ya, walaupun dia akan mendorong. Jadi apa di sini perlu kondisi. Jadi untuk sebab-sebab material nih khususnya ya, untuk sebab-sebab material, sesuatu yang di alam materi dalam kita ini, bahwa kondisi-kondisi yang kita ciptakan itu adalah aulawiyat, dan perlu kehendak Allah untuk benar-benar apa wujud untuk sesuatu itu untuk mewujud. Jadi tidak cukup dengan usaha, harus dengan apa kehendak Allah. Nah kalau dalam alam non materi itu kalau nggak salah, atau ya itu coba didengerin di videonya apanya Ustadz Somali itu. Kalau di alam maujud itu kalau nggak salah pendengaran Bapak itu cukup kehendak Allah saja. Kalau di alam materi, nah kita usaha ya, ini sejauh yang Bapak pahami ya. Jadi di alam materi itu untuk terjadinya sesuatu itu perlu kondisi dan perlu kehendak Allah. Yang kondisi itu bagian-bagian kita itu yang aulawiyat sebetulnya ya. Jadi aulawiyat itu bukan batil sama sekali terus jadi cukup kehendak Allah saja, enggak. Di alam materi itu perlu aulawiyat. Aulawiyat itu bagian kita. Tapi jadi yang di apa namanya, yang ditekan, yang di maksudnya bahwa aulawiyat itu batil itu bahwa apa namanya, kira-kira ya barangkali usaha kita aja akan menyebabkan apa sesuatu itu terwujud. Nah itu yang keliru. Jadi perlu usaha kita dan kehendak Allah untuk terwujudnya sesuatu ya, khususnya di alam materi. Kalau di alam non materi gimana? Kalau di alam non materi itu sejauh yang Bapak pahami ya dari apa namanya, dari Ustadz Somali itu sepertinya di alam materi itu cukup kehendak Allah, tapi di alam non materi, tapi di alam materi itu perlu aulawiyat, perlu kondisi. Jadi kita harus melakukan bagian kita, yaitu menciptakan kondisi. Nanti Allah akan mengerjakan bagiannya. Jadi ya dalam kasus Mbak itu mengenai speaker itu, ya Mbak harus melakukan bagiannya. Kecuali kalau ada orang lain yang melakukan apa bagian baik. Jadi sebab-sebab materi itu harus ada, yaitu sebab apa namanya. Jadi itu adalah sebab apa namanya, sebab perlu atau syarat perlu. Sebab materi itu bukan syarat cukup, syaratnya adalah kehendak Allah. Walaupun mungkin kehendak Allah bisa bekerja dari sisi yang lain ya, tapi tetap lewat materi. Misalkan Allah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu ya, sehingga sesuatu itu terwujud. Ya dalam materi begitu ya, memang perlu apa
Aulawiyat. Jadi aulawiyat itu bukan berarti tidak perlu ya. Jadi mendorong sesuatu ke arah aulawiyat itu bukan berarti tidak perlu. Di alam materi itu begitu ya. Jadi aulawiyat itu bagian kita mendorong sesuatu ke arah terwujud kalau kita menginginkan sesuatu ya. Nah, nanti ada pembahasan mengenai macam-macam sebab ya. Ada sebab bir itu kayak kalau nggak salah ya, ada sebab bil qahr kalau nggak salah. Ada sebab yang dengan ridho, dengan rela dia menjadi sebab, ada yang terpaksa. Yang dengan ridho ada yang ya ridho itu kehendak ya, bil iradah. Pokoknya macam-macam. Yang bil iradah yang dengan kehendak itu, yang penyebab dengan kehendak itu ada yang bil ilmi, ada yang enggak. Ada yang dia penyebab dengan kehendak dan dengan ilmu. Ada yang dengan kehendak tapi tidak dengan ilmu kalau nggak salah. Kalau yang terpaksa itu ada yang terpaksa juga berilmu, ada yang tidak. Nanti macam-macam sebab akibat. Jadi kira-kira bahwa aulawiyat itu orang yang mengatakan barangkali kalau yang tadi itu barangkali ya dengan usaha kan kenyataannya sesuatu itu bisa terwujud ya, gitu kira-kira. Jadi usaha kita itu akan 100% mendorong yang mahya itu menjadi eksis. Enggak, di sini perlu ada tetap ilah tamah ya, penyebab sebab sempurna, jadi kumpulan dari sebab-sebab. Sehingga salah satu komponen dari sebab tamah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Ya tapi ini topik yang agak sulit mengenai yang hal ini, yaitu sejauh yang Bapak pahami sekarang kira-kira begitu ya. Jadi ya kita harus usaha dan berdoa lah untuk ya apa yang kita inginkan bisa terwujud. Jadi memang begitu ya kita rasakan, misalkan khususnya ketika usaha-usaha kita itu ya, usaha-usaha itu kita begitu ya, sebetulnya kan kalau dilihat dari katakanlah kita mau sehat dengan olahraga atau makan, sebetulnya kan yang kita lakukan kan cuma makan itu kan tidak secara langsung menyebabkan sehat kan, perlu macam-macam proses ya, barangkali masih panjang ya, mungkin panjang beneran, belum masih proses yang rumit sehingga makan bergizi misalkan menyebabkan sehat. Bagian kita itu cuma makan. Nanti selanjutnya itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Olahraga ya bagian kita cuma gerak-gerak gitu. Emang gerak-gerak bisa menyebabkan sehat? Ya enggak kan, masih macam-macam sebab. Masih banyak yang harus dilakukan sebelum olahraga itu benar-benar menyebabkan sehat. Jadi ya begitu, juga hal-hal yang mungkin macam-macam yang lain ya, kalau kita berusaha sungguh-sungguh nanti Allah akan melakukan bagiannya ya, insya Allah gitu ya, sambil terharap ya posisi kita sebagai hamba ya, jangan kita melampaui posisi kita sebagai hamba. Menjaga semacam kayak ya sopan santun atau ya, menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu.
Kalau di sini batil tuh kenapa Pak? Batil itu Karena jangkauannya sudah cukup dengan aulawiyat. aulawiyatnya itu. Iya, jadi semua pandangan bahwa aulawiyat itu menyebabkan eksis, mahya itu eksis, itu batil semuanya, macam-macam aulawiyat tadi itu ya. Baik dati yang aulawiyat bidat maupun bil ghair. Itu batil. Ya, tapi filsafat ya begitu ya. Apa namanya yang tadi itu nggak dijelaskan, ya tapi ya begitu mungkin filsafat. Jadi agak galaan kalau filsafat. Ya pokoknya pandangan itu batil gitu. Ya, jadi memang buku ini perlu salah gitu. Jadi untuk kasus Mbak itu ya Mbak harus melakukan bagian Mbak ya, tidak bisa menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah dipasangin seal di jendela biar kakak dengar. Ya coba di apa namanya? Dipasangnya peredam. Kayak seal karet gitu. Oh. Dipakai sound barrier itu kalau di apa namanya kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa farajah. Alhamdulillahil alamin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyika al-Hujjati binil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi saati wa fi kulli sa waliyan wa hafidha wa qaitan nasira wa dalilan aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'ahu fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.